Kalau menurut si Fala sih, mereka melakukan sesuatu di puncak gunung itu, Bang. Petir, udah suara gemuruh tuh kayak di atas puncak gunung tuh udah mencekam banget. Pada saat mereka mau berjalan berempat, tiba-tiba si Aska dengar kayak suara sesuatu di belakang. Itu mereka meluk dan bilang, "Bang Arya!" Kantung jenazah itu dipeluk sama mereka berempat dan pastikan itu adalah sosok Bang Arya nolongin mereka. Warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan dan menonton video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini gue masih mendatangkan narasumber dan gue juga lagi berkunjung ke salah satu channel sebelah nih, numpang izin buat tag video karena kebetulan narasumber gue ini rumahnya berdekatan lah bang ya. Berdekatan. Dan mungkin juga teman-teman yang menonton video ini udah nggak asing sama narasumber gue kali ini, yang pastinya mempunyai cerita pengalaman pendakian horornya nih. Oke, kita langsung saja sapa narasumber gue kali ini. Halo Bang Lukas. Halo Bang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bang ya? Sehat ya. Nah Bang, kali ini lu ingin menceritakan pengalaman pendakian lu di gunung mana nih Bang? Mungkin yang kali ini gue mau ceritain sebuah kisah yang pernah gue tulis nih Bang. Oke. Kisah nyata yang pernah gue tulis. Oke. Di gunung mana tuh Bang kalau gue tahu? Dan gunungnya di tulisan itu bisa ngajak gue samarkan. Oke. Di daerah Jawa Barat tapi yang pastinya. Di Gunung X inilah ya Bang ya. Iya, benar. Nah, bagi teman-teman semua yang penasaran sama ceritanya Bang Lukas, yang pastinya nanti lu simak terus nih video ini sampai habis karena di situ bakal lu jelasin secara detail Bang ya. Betul. Tentang cerita pendakian di salah satu Gunung X ya. Kita nggak mau sebutin aja gunung itu karena mungkin agak sensitif Bang. Agak sensitif banget soalnya. Nah, nanti lu simak terus video ini sampai habis dan pastinya banyak banget poin-poin yang bisa kalian ambil. Oke, jangan lupa juga di-subscribe Besok Pagi, like, comment, and share. Nyalain loncengnya supaya kalian juga tidak tertinggal nih video-video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi kalian semua yang mungkin mempunyai cerita pengalaman pendakian horor pastinya dan kalian pengen menjadi narasumber atau cerita kalian pengen diangkat di Besok Pagi, kalian bisa langsung nih DM atau mention di Instagram Besok Pagi. Untuk lebih jelasan mungkin lebih detailnya bakal gue cantumin juga di kolom deskripsi linknya. Oke nih Bang Lukas, mungkin kita nggak usah berlama waktu Bang ya. Oke. Dan teman-teman semua mungkin udah penasaran juga nih cerita yang pengen lu bawakan. Oke, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Bang Lukas, ya tadi kan lu sempat menjelaskan di awal pembukaan ya, kalau lu akan menceritakan pengalaman pendakian yang wah gila banget tadi. Ada satu orang pendaki yang sudah 1 tahun ya, 1 tahun dan baru ya. ketemu jasadnya itu di Gunung X lah. Ya. Di Gunung X. Bisa ceritain nggak sih Bang, awal kejadiannya itu sampai akhirnya lu mengalami hal seperti itulah? Jadi ini cerita di tahun 1996. Oke. Cerita yang gue dapat dari narasumber, dan kebetulan narasumbernya ini ada 4 orang pendaki. Dan di cerita ini gue bakal menceritakan dari keempat sisi dari masing-masing pendaki tersebut. Jadi di tahun tersebut mereka merencanakan pendakian di gunung daerah Jawa Barat. Cuman maaf nggak bisa gue sebutin karena permintaan dari narasumber gue sendiri Bang Indra gitu. Yaudah, mereka merencanakan pendakian itu 4 orang. Yang pertama namanya Aska. Aska, terus Falah, Kinar, sama Nabil. Jadi 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Kebetulan si Kinar ini punya mobil nih. Akhirnya yang bawa Falah waktu itu berangkat ke Gunung X tersebut. Di dalam perjalanan sudah mau sampai di kaki gunung, mobil yang dikendarai Falah kayak menabrak sesuatu, berasa nabrak nih Bang. Akhirnya mereka pastiin dan berhentiin mobil ke pelipiran jalan. Akhirnya dicek nih sama Falah, sama Aska dicek. Setelah dicek ke depan, terus ke belakang dan samping kiri kanan mobil, tiba-tiba mereka nggak nemuin apa-apa. Kayak batu atau binatang yang lewat. Jadi mereka nggak nemuin apa-apa, cuma berasa mobilnya nabrak sesuatu aja. Nah pas di saat Falah si Aska melihat di belakangnya Falah, dia ngeliat kayak ada sosok bawa bapak lagi diri. Tiba-tiba pas si Falahnya kayak melewat, bawa bapaknya itu udah nggak ada, hilang.
gitu. Dari situ nggak dibahas lagi nih, yang nggak dibahas sama si Aska yang dilihat penampakan itu. Terus udah yuk, nggak ada apa-apa, kita lanjutin lagi perjalanan. Udah, akhirnya mereka lanjutin perjalanan. Sedang di dalam si Nabil sama si Kinar ini cuman lagi tidur posisinya. Udah tuh, mereka lanjutin perjalanan. Sampailah di sana, hari sudah sore nih bang. Nah, di sana udah sore, nggak lama maghrib lagi berkumandang. Terus si Aska bilang, udah tunggu sini ya, gue coba ke ngurusin Maksi dulu. Yaudah, akhirnya ke base camp, ngurusin Maksi, ada pos penjagaan situ, dan ngisi formulir dan segala macam. Tiba-tiba dari pos penjagaan, orang ini bilang kalau ada larangan mendaki untuk malam hari di gunung tersebut. Yaudah, dengan rasa kecewa, Aska balik nih ke mobil, bilang sama ketiga temannya itu. Disampaikan lah karena nggak bisa muncak pada malam hari, tapi si Falah punya pendapat yang berbeda. Mungkin karena mungkin anak muda jiwanya agak-agak ngeyel mungkin kali ya bang ya. Jadi Falah punya statement gini, udahlah kita tetap muncak malam hari, kalau di base camp udah sepi kita muncak aja diem-diem, kan nggak ada yang tahu juga, toh kita udah daftar kan gitu. Dan akhirnya pendapat dari Falah ini disepakati oleh ketiga temannya. Yaudah, mereka nunggu sampai malam hari, barulah mereka melakukan pendakian waktu itu. Udah tuh, keril dipakai satu-satu, mereka mulai muncak, sudah mulai masuk di pintu rimba nih bang ceritanya, udah masuk di pintu rimba. Dan tiba-tiba si Kinar bilang mau kencing. Kak, gue mau kencing dulu ya. Udah, akhirnya diantar lah sama si Nabil nih, cewek juga. Berdua lah mereka jalan. Beberapa menit kemudian si Kinar sama Nabil balik lagi nih, melewati Aska posisinya. Set, ngelewatin, tiba-tiba Aska menyium bau busuk. Tiba-tiba nyium bau busuk. Dari situ Aska cerita sama gue nggak tahu ini gue nggak tahu ini bau asalnya dari mana. Dan juga dia nggak berpikir ini bau berasal dari Kinar. Dia juga nggak berpikir seperti itu. Dan dari situ si Nabil bilang, Kak, si Kinar datang bulan. Ternyata Kinar haid pada saat itu. Tapi ditanya nih sama si Aska ke Kinar, tapi lo bawa pembalut kan Kin? Bawa kok, gue juga udah ganti. Ya udah, berarti aman dong ya. Nah, habis dari situ mereka lanjutin lagi perjalanan, dipimpin sama Falah, dilanjutin sama Nabil, Kinar, dan Aska paling belakang. Pada saat mereka mau berjalan berempat, tiba-tiba si Aska dengar kayak suara sesuatu di belakang. Mereka bertiga jalan, akhirnya Aska berhenti dan noleh badan bang. Dia lihat sosok laki-laki yang tadi ada di mobil, ada di situ, bawa bapak itu. Samar-samar si Aska bilang sama gue sih, dia ngedengar bahwa bapaknya ngomong, berhati-hatilah. Dengan jarak sejauh itu, tapi suaranya jelas. Nah, dari ngedengar bahwa bapak ngomong kayak gitu, ini Aska nggak gubris lagi nih bang. Dianggap mungkin gue salah dengar. Akhirnya balik badan dan lanjutin lagi perjalanan. Sampailah mereka di sebuah pos. Di sana mereka istirahat, terus nyiapin masak air sambil di situ. Aska bilang sama gue itu mereka ngambil air di sana. Jadi menurut informasi, air yang ada di gunung itu adalah cuman ada di pos itu. Jadi mereka ngambil air dan bikin kopi, ngopi sebentar, nggak lama lanjutin lagi perjalanan. Nah, singkat cerita, perjalanan mereka dari kaki gunung sampai di puncak ini, mereka nggak nemuin satu pendaki pun. Satu pun dia nggak nemuin, tenda pun dia nggak nemuin, dan sampai akhirnya mereka ada di puncak gunung tersebut. Di perjalanan mereka sempat si Kinar sih yang lebih sensitif. Kok gue dari tadi nggak lihat pendaki ya kesini ya? Padahal posisinya itu hari yang pasti ada pendaki lah, pasti ada pendaki yang muncak ke gunung ini, nggak mungkin tidak, dibilang kayak gitu. Ya udahlah, mungkin emang kebetulan udah pada turun. Jadi ya udahlah, nggak dibahas sama mereka. Di sana di puncak gunung itu cuacanya cerah bang, cerah banget, indah. Kalau Aska bilang sama gue cuacanya mantep banget. Akhirnya mereka bongkar tenda nih, mereka bongkar tenda, bikin masakan, bikin kopi, ngobrol-ngobrol,
dan segera pergi tidur. Pada saat mereka mau tidur, si Kinar bilang sama Aska, "Kak, gue mau ngencing." Yaudah, akhirnya ditemenin ya sama Aska nih. Nah, di perjalanan Aska sama Kinar menuju ke tempat si titik Kinar kencing, Aska ngerasain kayak dejavu, Bang. Aska ngerasain kayak dejavu. Jadi gini ceritanya. Si Aska jalan sama Kinar nih, dipimpin Aska paling depan, bawa senter satu doang. Ya udah, Aska bilang, "Kin, di sini aja ya, jangan jauh-jauh dari tenda." Tapi Kinar nolak, karena mungkin takut terdengar kedua temannya. Gue nggak mau, kita agak jauhan dikit aja. Ya udah, akhirnya mereka agak menjauh. Yaudah, lu baik badan, gue mau ngencing di situ. Gitu, si Kinar ngencing nih. Habis dari sana, nggak lama, si Kinar nepuk bahunya Aska. "Yuk, jalan." Yaudah. Akhirnya jalan. Di perjalanan si Kinar ngajak berhenti. "Kak, berhenti dulu." "Loh, kenapa?" "Pembalut gue ketinggalan." "Loh, ketinggalan? Tapi lo tahu naruhnya kan?" Tahu gue masih hafal tempatnya kok." Yaudah, akhirnya mereka balik lagi nih. Dicarilah sama Kinar. Cari sama si Aska kan. Pas lagi dicari, nggak tahu gimana ya, tahu-tahu si Aska nggak lihat Kinar lagi ada di tempat situ. Aduh, nggak nemuin si Kinar ada di mana. Akhirnya bingung kan, dari situ si Aska mutusin buat balik ke tenda nih, Bang. Kan mau ngabarin ke Falas sama si Nabil kalau si Kinar hilang nih niatnya. Nah, dari situ udah tuh perjalanan, akhirnya si Aska perjalanan ke tenda. Nah, sampai di tenda, baru mau buka tenda, bilang, "Val, Kin." Jadi terhenti, nggak taunya si Kinar udah ada di dalam tenda. Aduh, nggak tahu ceritanya gimana, tahu-tahu tuh Kinar ada di dalam tenda. Padahal tadi jelas-jelas si Kinar itu lagi nyari pembalut di situ. Nah, dari situ akhirnya debat lah. Kalau menurut Kinar sih, lo tadi ninggalin gua, lo diri, tahu-tahu lo cabut, gue ditinggal lagi posisi ngencing gitu loh. Tapi kalau Aska bilang, justru gue nemuin lo di sana, Kin. Jadi mereka debat di dalam tenda. Jadi akhirnya dilerai sama Fala sama Nabil. Akhirnya udahlah, mereka skip dan Fala minta maaf gitu. Akhirnya mereka berempat mutusin buat tidur nih, Bang. Baru lagi pules-pulesnya, Aska ngedenger suara sliding dibuka. Krek. Sliding tenda ya? Sliding tenda dibuka nih, Bang. Krek. Nah, yang dilihat adalah Kinar. Ditegur lah sama Aska. "Kin, lu mau kemana lagi?" "Gue mau ngencing, Kak. Temenin gue yuk." Gitu. "Loh, kan lu tadi barusan ngencing. Lu mau nemenin gue apa enggak? Mau temenin gue apa enggak? Kalau nggak mau gue sendiri." Karena posisinya dia nggak enak seorang laki, ya udahlah, yaudah gue temenin. Yaudah, temenin lah. Dan Aska ngucap, "Kin, di sini aja." Nah, Kinar menolak, "Jangan, sana aja, jauhan dikit, gue nggak mau pendengaran teman-teman." Yaudah, akhirnya mereka jalan ke titik yang tadi tuh, Bang. Yaudah, akhirnya Aska balik badan, Kinar ngencing. Nah, dari sana nggak lama, persis sama kayak tadi, Kinar nepuk bahunya Aska. Baliklah. Nah, di situ Aska udah curiga, kayaknya bakal kejadian kayak tadi nih. Kinar bilang pembalutnya ketinggalan, dan benar terjadi. Kinar ngajak berhenti dan bilang pembalutnya ketinggalan. Gitu. Yaudah, akhirnya diikutin nih maunya Kinar nih. Aska ngikutin nih maunya Kinar. Nah, sampai di sana tiba-tiba hujan, Bang. Tiba-tiba hujan, petir, udah suara gemuruh tuh kayak di atas puncak gunung tuh udah mencekam banget. Sampailah mereka di pelipiran jurang tempat si Kinar kencing waktu itu. Tapi ada sosok laki-laki di pelipiran jurang yang lagi diri. Kinar tiba-tiba berhenti, terus bilang sama Aska, "Kak, lihat, dia bawa apaan?" Akhirnya diperhatiin sama Aska, tau nggak, sosok laki-laki itu dia diri dan megang pembalutnya Kinar. Dari situ Kinar lari. Yaudah, karena takut nih
Kinar jatuh ke arah jurang, akhirnya dikejar nih sama si Aska, dikejar sama mereka. Tapi nih sosok laki-laki yang lagi megang pembalut ini malah justru teriak bang sama ketawa dan bilang, larilah, larilah. Itu itu cerita yang gue ceritain ini didengar sama Kinar sama si Aska berdua. Kalau si laki-laki itu teriak ngomong kayak begitu bang. Dari situ mereka lari nih, mereka lari ke arah bawah, nggak lari ke arah tenda karena nggak tahu saking paniknya. Sampai di sebuah bongkahan batu, mereka agak diam di situ sebentar dan si Kinar nanya, apa Kak, yang tadi itu apa? Gue nggak tahu Kin, sumpah gue nggak tahu. Aska bilang kayak gitu. Terus kita gimana nih? Kita harus balik lagi ke tenda, kita harus bilang sama anak-anak. Yaudah, dari situ mereka mutusin buat balik lagi ke tenda. Nah, sekarang kita skip ceritanya, kita balik ke si Falah sama Nabil. Nah, si Falah sama Nabil posisi ada di dalam tenda. Jadi si Nabil nih suka sama Falah nih bang, ceritanya di pendakian ini suka nih sama Falah. Dan Falah memang termasuknya ya orang tajir, orang ganteng lah kasarnya gitu lah, mantep lah dia. Nah, kalau menurut si Falah sih, mereka melakukan sesuatu di puncak gunung gitu bang. Cuman kalau Nabil cerita sama gua, mereka nggak ngapa-ngapain, bu, cuman cipika-cipiki aja. Ya cuman nggak tahu lah yang sebenarnya ceritanya kayak gimana. Cuman kalau Falah bilang gua melakukan sesuatu di gunung tersebut. Oke, sesuatu ini maksudnya mesum bang? Iya. Mereka berdua mesum di gunung gitu. Pada saat mereka melakukan itu, tiba-tiba hujan bang. Dan sampai maaf, suara petir persis ada di atas tenda mereka. Dari situ mereka panik, pakai baju kata Falah gitu. Pakai baju, pakai sepatu. Nggak tahu apa yang dipikiran Falah pada saat itu, karena Falah panik. Falah ngajak keluar dari tenda, karena tenda yang mereka tempati waktu itu udah tergoncang angin bang posisinya. Mungkin kalau Falah bilang sama gue takut ke bawah angin, gue terbang gitu kan. Ya udah, dari situ mereka berdua keluar nih dari tenda. Selang mereka keluar dari tenda, benar terjadi bang, tenda terbang. Boom. Soalnya udah kedengar suara pasak kecabut, serak, dan nerpa tenda kan. Kan pasak kan lumayan panjang bang segini, tak gitu. Itu cabut bang semua, kabur ke bawah angin dan hilang di kegelapan gitu kan. Semua tas keril, perabotan yang ada di dalam itu udah nggak ada semua, hilang semua, udah ke bawah angin semua. Dari situ mereka sampai pegangan batu, sampai selang beberapa menit hujan masih turun, cuman anginnya udah agak berhenti. Apa yang mereka lakukan adalah mencari si Kinar dan si Aska waktu itu. Ya udah, mereka nyari, entah mereka nggak tahu bakal nyari kemana, intinya mereka nyari ini berdua nih. Udah, si Falah jalan paling depan, disitu sama Nabil posisinya ada di pelipiran jalur. Nah si Falah nemuin ikat kepalanya Aska yang terjatuh. Wah, berarti mereka dekat-dekat sini, ayo cari lagi. Nah, lama dari situ Nabil bilang sama si Falah, Fal, lihat deh di bawah kayaknya si Kinar deh. Dilihat, oh iya benar, ternyata mereka berdua. Itu mereka nyusulin nih bang, si Falah sama Nabil nyusulin. Nah yang dilihat tadi sama Falah, si Kinar sama si Aska, tahu-tahu si Askanya nggak ada. Berarti cuma si Dinar? Cuma si Kinar yang ada ada di sana. Akhirnya disamperin sama si Falah, nyamperin ke Kinar, terus nanya, Aska mana Kin? Posisinya Kinar lagi nangis bang, di tepian jurang lagi nangis, dan Kinar bilang Aska jatuh ke dalam jurang. Kalau menurut Falah, jurangnya nggak terlalu dalam, cuman curam. Nggak dalam, cuman curam. Posisinya mungkin karena malam nggak kelihatan dan tertutup kabut nih bang.
Dari situ Kinar masih nangis dan Fala mutusin buat cari Aska waktu itu. Udah mutusin cari Aska karena yang disebut sama si Fala bilangnya curam, jadi mereka mutusin buat mutar lembah bang. Jadi nggak maksain turun karena memang bahaya kan, jadi mereka melipir ke pelipiran jalur gitu dan buat berusaha untuk nyari si Aska. Skip cerita mereka bertiga nyari Aska. Sekarang giliran si Aska yang ada posisinya jatuh. Jadi waktu itu si Aska cerita sama gua, yang dirasain pertama kali cuman gelap, sakit. Dua rasa itu yang dirasain sama si Aska waktu itu. Coba buka mata, alhamdulillahnya masih bisa dan dia masih hidup. Waktu itu Aska bilang, gua pasti mati karena jurangnya lumayan curam, gua pasti mati. Tapi kenyataannya Aska masih hidup alhamdulillah. Cuman kaki kiri apa kanan gue agak lupa itu ceritanya, agak pincang dan pada besot. Jadi jaketnya kesangkut di jurang. Udah si Aska mutusin buat naik ke atas tebing. Dia ngikutin jalur setapak dengan keadaan yang pincang. Jalur setapak dengan keadaan pincang. Di kiri kanannya dia nggak dengar kayak suara orang berbisik. Dan suara-suara itu terus bang, di dalam perjalanan terus. Ada yang dengar beberapa orang ngomong, cuman dalam bahasa Sunda. Dalam bahasa Sunda. Karena si Aska nggak ngerti, jadi dia nggak bisa cerita sama gua apa yang didengar. Cuman dia bilangnya ada suara beberapa orang yang ngomong cuman dalam bahasa Sunda dan gue nggak ngerti. Akhirnya diabaikan itu, dia lanjutin lagi perjalanan dengan kaki yang pincang. Dia nemuin kayak sebuah jalur, entah kayaknya sih jalur terabasan pelipiran jurang kayaknya sih bang ya. Dari situ disebutnya apa? Kayak pundukan bang, kayak pundukan gitu. Dari jarak beberapa meter dia ngelihat kayak ada seorang lagi diri. Dia berharap sih ini adalah orang ya, bukan suatu hal yang mistik lagi gitu loh. Di situ dia ikutin jalan itu dan benar jarak 2 meter dia bisa melihat, ternyata dia ngeliat sosok pendaki. Cuman dia solo bang, sendiri. Kenapa si Aska bilang nih pendaki? Karena dari setelan gayanya. Cuman setelan gayanya itu kayak pendaki-pendaki dulu gitu bang. Lawas ya bang. Lawas banget gitu. Dan dia bawa tas ransel waktu itu. Dan ada mata kucingnya di tengahnya, ada mata kucingnya. Dari situ ya dia sempat ngobrol, permisi bang, loh dari mana? Si pendaki ini bilang, dari mana? Saya jatuh bang dari jurang. Dia bilang gitu, saya jatuh bang dari jurang. Naik berapa orang? Berempat gitu kan. Nah selidik demi selidik, si pendaki ini namanya Arya. Emang lo ngapain? Emang lo ngelakuin apa di gunung ini? Terus akhirnya Aska bilang, teman gua buang pembalut bang. Setelah Aska ngomong gitu, nih pendaki marah bang. Gunung lo kotorin, jadi lo terima akibatnya. Gitu pendaki itu ngomong. Terus si Bang Arya ini ngomong, terus apa lagi yang mau lo lakuin? Gue bakal naik ke puncak gunung lagi dan gue mau bawa pembalutnya bang. Yaudah gue temenin. Nah si pendaki ini mau nemenin Aska buat ngambil pembalut. Itu akhirnya pendakian ini si Aska ditemenin nih sama sosok Bang Arya ini kan, si pendaki ini. Udah jalan mereka ke atas, kita balik lagi ke Falah, Kinar sama Nabil yang nyari si Aska. Ini ceritanya gila sih bang, ceritanya gokil banget. Yang ini ceritanya pure si Kinar cerita sama gua. Jadi perjalanan mereka menuju lembahan jurang itu penampakan muncul bang. Sosok-sosok yang tak kasat mata muncul semua. Cuman ada yang dibikin ngeri sama Kinar nih waktu itu. Jadi kayak ada sosok kuntilanak, tapi posisinya terbalik bang. Waduh. Kakinya ngelayut di cangkang batang pohon. Kepalanya di bawah. Yang bikin ngeri itu rambutnya sampai ngeser ke tanah. Aduh.
Kebayang gua. Dari situ Kinar mutusin buat lari. Dia nggak mikir lagi kalau ada dua temennya di belakang. Kinar lari nih. Kinar lari, tiba-tiba jatuh. Brak! Tiba-tiba jatuh. Tahu apa yang dilihat Kinar? Yang dilihat Kinar adalah ada sosok tangan yang muncul dari tanah. Dan berusaha buat narik. Itu nggak 1-2. Kalau Kinar bilang sama gua, tangannya banyak bang. Sampai meluk dia, memegang dia, itu tangannya berkuku tajam dan berbulu. Cuman tangan aja nih bang muncul, sampai ngegok dia. Kalau Kinar bilang cerita sama gue tuh, ini tangan berusaha membuat narik di ke dalam tanah, gitu loh. Sampai di mana si Kinar nemuin kayak batang kayu, patahan batang kayu nih bang. Tiba-tiba ditancepin lah tangan itu. Si tangan berbulu itu ditancap sama dia. Tapi bukannya malah hilang, malah makin menjadi-jadi. Makin banyak. Kinar semakin kayak ditarik gitu. Berasanya makin ditarik. Dari situ sampai di mana Kinar merasa kedua pipinya ditampar. Setelah membuka mata, yang dilihat adalah Nabil, temannya. Dari situ si Kinar ceritalah sama Nabil. Dan tangan-tangan yang tadi dia lihat itu nggak ada hilang. Tapi si Kinar ngelihat tangannya Falah tertancap batang kayu. Aduh. Sempat mikir si Falah kenapa. Akhirnya si Kinar ceritain lah apa yang dialamin sama diceritain sama Nabil. Dan si Nabil bilang, lu cuma halusinasi. Jadi kalau menurut ceritanya si Nabil, Kinar posisi jalan paling depan, karena dia tahu Aska jatuhnya letaknya di mana letaknya. Kinar posisi lagi jalan, tiba-tiba Kinar lari bang, dan ninggalin Nabil sama Falah. Dari situ si Nabil lihat si Kinar jatuh, ditolong sama Falah. Bukannya makin anteng, si Kinar malah nancepin batang kayu ke tangannya Falah. Jadi yang dilihat sama Kinar waktu itu, penampakan itu pun adalah halusinasinya Kinar. Dibuat seperti itu, sampai batang kayu tertancaplah di tangan kirinya si Falah. Akhirnya dari sana Kinar sadar itu kesalahannya, minta maaf karena kan dia juga mungkin nggak tahu ya, bakal ada mengalami kayak begitu, dia juga nggak ngerti. Akhirnya si Kinar minta maaf sama Falah, ya udah akhirnya nggak apa-apa dan berusaha untuk dicabut. Aduh. Di tempat itu juga tuh? Di tempat itu juga dicabut. Kalau menurut si Kinar itu dicabut. Oke. Pendarahan dong? Iya, dibalut dengan kain waktu itu. Nah dari sana si Falah memastikan, dah gue nggak apa-apa kok, yuk kita lanjut lagi cari Aska, karena nyawa Aska lebih penting. Yaudah, kita tinggalin cerita mereka bertiga, kita balik lagi ke Aska sama Bang Arya. Perjalanan mereka menuju puncak gunung buat ngambil pembalut ini, lagi pada saat posisi perjalanan itu mereka berdua kejatuhan kembang kantil. Oke. Di puncak gunung, di ketinggian sekian, bunga kantil jatuh itu udah hal yang nggak masuk di akal kalau menurut gua. Kalau pikir sekarang nih bang ya, cerita mereka di kejatuhan bunga kantil. Dan dari sana mereka kayak ngedengar suara tapak kuda dan suara kerincing, tring tring tring. Yang dari sana mereka dengar suara tapak kuda dan suara kerincingannya, bener bang, dia ngelihat kayak kereta kencana lewat. Kereta kencana lewat dan berhenti di sebuah pohon paling besar yang ada di gunung itu. Itu penglihatan si Aska ya. Dia lihat pohon paling besar di gunung itu. Kereta kencana itu berhenti. Pintu terbuka. Keluar kayak sosok putri. Memakai pakaian putih yang bercahaya. Rambutnya panjang. Posisi jalan menuju pohon besar itu dan berbalik badan. Tapi jalan itu nggak kayak jalan kayak kita gitu bang. Ini jalannya kayak ngambang.
berbalik badan dan ngucap sesuatu dengan bahasa yang Aska nggak ngerti, nggak bisa ceritain ke gue juga. Gue nggak tahu bang dia ngomong apa, kayak suara angin, suaranya kayak begitu. Nah dari sana dari si sebut saja wanita si putri itu ngomong berbicara seperti itu, tiba-tiba penampakan muncul di tempat mereka tuh. Si Aska sama Bang Arya ini sembunyi bang di balik semak-semak. Tapi pas diperhatiin lagi sama Aska, penampakannya ternyata ada di tempat mereka ngumpet. Saking paniknya, Aska lari ninggalin Bang Arya lari. Tapi dikejar sih sama Bang Arya. Bang Arya dikejar dan tiba-tiba entah gimana ceritanya, tiba-tiba si Aska itu sudah sampai di titik si Kinar buang pembalut. Sempat kaget. Aska bilang sama gue kaget, tau gue ada di puncak gunung. Terus Bang Arya cuman bilang, gak usah kaget, ini bukan alammu. Dari sana, udah cepetan, apa yang mau lo lakuin. Udah dari sana, si Aska tujuannya nyari pembalut. Akhirnya si Aska nyari pembalutnya, melipir di tempat itu, dan dia nemuin sosok itu lagi bang. Sosok laki-laki tadi yang di puncak gunung itu dia nemuin lagi, tapi dia udah nggak megang pembalutnya ada persis di tempat Kinar kencing waktu itu. Bang Arya cuman bilang ambil sebelum terlambat. Takut posisinya, cuman karena Bang Arya bilang ambil sebelum terlambat, dengan keberaniannya dia yang udah kayak gitu, akhirnya dia berhasil ngambil. Tapi ini sosoknya ini malah mau nyerang si Aska waktu itu posisinya. Kalau menurut Aska bilang, Bang Arya berusaha untuk nahan. Tiba-tiba muncullah bukan suara, kayak sinar, terang banget. Dari situ Aska udah gak inget apa-apa lagi. Berasanya dia kayak jatuh ke sebuah lubang bang. Kalau dia bilang sama gue kayak jatuh ke sebuah lubang dan gue udah gak inget apa-apa. Jadi kita skip ceritanya Aska waktu itu. Di perjalanan kita balik lagi ke ceritanya si Falah, Kinar sama Nabil. Nah di perjalanan mau ketemu si Aska itu, mereka bertiga mereka bertemu sosok pendaki nih bang. Di perjalanan mereka nemuin sosok pendaki. Dari situ ternyata ditanya namanya Arya. Sosok pendaki ini namanya Arya. Sempat ditanya sama Falah, abang mendaki sendiri, kenapa masih di sini? Terus si sosok Arya ini bilang, gue sama apa yang lo lakuin di sini. Mereka nggak ngeh apa yang dimaksud si Bang Arya bilang gue sama apa yang lo lakuin di sini. Mereka nggak ngebahas masalah itu. Terus ditanya sama Arya, lo kesini mau ngapain? Gue mau nyari temen gue bang, temen gue jatuh. Ayo gue bantuin cari. Nah dari situ selang beberapa jam mereka turun ke bawah. Si Bang Arya manggil dari jauh, sini, sampein lah. Dari sana mereka ketemu sama Aska yang lagi tiduran. Nah dari situ si Falah, Kinar sama Nabil berusaha untuk bangunin si Aska waktu itu. Dan didengerin denyut jantungnya, masih ada denyut jantungnya. Akhirnya tunggu sebentar sambil digoyak-goyak. Aska akhirnya membuka mata. Dari situ yang ditanya pertama kali adalah sosok Bang Arya. Bang Arya mana? Sama Falah dibilang ini A. Ternyata Bang Arya yang tadi ada di belakang, tiba-tiba Bang Arya nggak ada. Hilang gitu aja. Dan yang dibikin bingung gini loh, pendakian mereka kan terpencar. Tapi kok Aska nemuin sosok Arya dan mereka bertiga nemuin sosok Arya juga. Dan mereka sempat debat, apakah ini Arya yang sama? Wah, itu nggak terjawab. Dan pada akhirnya mereka nggak ngebahas ke arah sana. Mereka untuk mutusin buat turun ke bawah. Karena si Falah bilang tenda hilang ke bawah angin. Kinar mastiin lagi nih, kita ke puncak dulu, pembalut gue masih ada di sana. Aska ngambil pembalutnya dan dibawa, ludekin.
Pembalut lo udah gue ambil. Makanya gue nanya Bang Arya, dia nolongin gue ngambil pembalut. Di situ tuh kaget lagi tuh Bang. Di situ mereka berempat kaget lagi. Dan karena memang nggak dapet jawabannya siapa ini pendaki, akhirnya mereka mutusin buat turun ke gunung. Dah, dari situ mereka turunnya ke gunung. Dipimpin sama Falah, disusul Nabil, Kinar, sama Aska paling belakang. Dari situ mereka nemuin sebuah persimpangan jalur. Tapi Falah mastiin kita harus ke kanan. Kita harus ke kiri. Karena kita naik tadi dari kanan. Karena si Falah mungkin apal. Yaudah, akhirnya mereka ngikutin jalur yang Falah bilang. Ngikutin jalur Falah bilang, kalau menurut si Falah udah jalan 1 jam, mereka nemu lagi simpang yang tadi Bang. Nemuin simpang yang tadi, yang ngasih si Kinar. Kayaknya gue tahu tempat ini deh. Lihat deh, di depan ada simpangan jalur. Oh iya. Jadi mereka tuh 1 jam cuman diputar-putar di situ-situ aja. Dapat lagi ke simpang jalur tersebut. Yaudah, si Aska bilang, kita istirahat dulu. Ini udah gak bener. Yuk kita berdoa. Ajak berdoa. Si Aska duduk di bebatuan, Aska, Kinar, sama Nabil. Sedangkan Falah duduknya agak nyender di sebuah pohon besar. Lagi si Falah duduk itu Bang, tiba-tiba Falah kayak orang guling-guling kepanasan, sakit sama megang kemaluannya. Gini Bang, megang kemaluan sambil guling-guling. Udah mereka bertiga panik, akhirnya tanya, lu kenapa Fal? Falah bangun terus buka ini Bang, ikat pinggangnya. Dan dibuka semuanya Bang. Lo tahu apa yang terjadi? Di kemaluannya dikerubutin semut Bang. Aduh. Dikerubutin semut banyak banget. Kalau Aska bilang tuh semutnya gede-gede kayak pentol korek. Warnanya merah kehitam-hitaman. Gue juga nggak bisa nalar itu semut gimana ceritanya tuh, orang baru duduk terus langsung semut ada di dalam sini. Gue juga nggak tahu deh. Kalau dipikir pakai logika itu nggak masuk akal banget. Tapi yang terjadi itu, akhirnya si Aska berusaha buat bersihin itu semut-semut kan, dan tersisa kepalanya yang masih nempel di kemaluannya. Akhirnya mau nggak mau iniin satu-satu. Hasilnya bengkak Bang. Nih maaf agak gimana ya, bengkak terus berlendir gitu Bang. Aduh. Iya, di biji jakarnya itu agak berlendir gitu. Nah dari situ udah yang dirasa cuman panas. Si Aska sempat tanya sama Falah, kenapa bisa kayak gini? Nggak tahu, gue baru duduk, tahu gue ngerasa panas. Makanya gue sempat guling-guling pas dibuka, ya itu yang terjadi adalah semut yang ngerubutin kemaluannya itu. Dan dari situ mereka mutusin buat istirahat sampai keadaan Falah membaik. Udah, Falah tidur, Kinar sama Nabil ikut juga. Cuman yang berjaga cuman si Aska doang nih. Dia cuman ngelamun, posisi begini ngelamun. Tiba-tiba dia kayak ngelihat sosok Bang Arya yang tadi nolongin itu. Iya. Sempat manggil, Bang Arya. Nah karena ngedengar si Falah teriak, si Aska teriak, Falah sama Kinar Nabil bangun. Pas mereka bertiga bangun, si Aska ngelihat Bang Arya malah lompat ke dalam jurang. Aduh. Iya. Dan akhirnya si Aska lari ngejar, sempat nangkep dan berhasil ketangkep nih Bang. Nangkep tangannya, sempat dibantu juga sama Falah. Cuman nggak tahu kenapa beratnya berat banget. Kalau si Falah sama Aska bilang sama gue, ini Bang Arya berat banget. Kayaknya kayak ada sesuatu yang menarik dia ke bawah. Ini 2 orang lawan 1, ini nggak kuat, nggak bisa narik si Bang Arya dari dalam jurang itu, nggak bisa ketarik. Dan Bang Arya bilang, udah, lo harus pulang, lo semua harus pulang. Dari situ akhirnya Bang Arya melepas tangannya sendiri dan akhirnya jatuh dalam jurang. Sampai di sana apa yang dilakukan Aska itu ini sih kalau menurut gue
gimana ya, tega sama temennya. Lo tahu si Aska nampol si Fala, nyikut sih, lebih tepatnya nyikut, nampol gitu. Kenapa lo tampol gua? Harusnya kita bisa nolong dia, harusnya Bang Arya nggak jatuh. Gue utang nyawa sama dia, gue utang budi sama dia. Tuh di situ Aska nangis. Cuman si Fala bilang sama si Aska, lu jangan mentingin diri lo sendiri. Ingat pesan Bang Arya, kita harus pulang, kita harus pulang. Lu akhirnya si Fala nunjuk ke arah Kinar dan Nabil yang posisinya emang udah lusuh, capek gitu kan Bang. Nangis juga dengan keadaan teman-teman yang kayak gitu, yang berantem kan, posisi berantem tuh Bang jadinya. Lu lihat Kinar, lu lihat Nabil, mereka capek, mereka nangis dari tadi. Lu jangan egois. Ingat tadi Bang Arya pesan apa? Kita harus pulang. Dari situ akhirnya Aska nurunin egonya lagi dan nerima keadaan kalau Bang Arya jatuh ke dalam jurang. Nah dari sana akhirnya mereka berempat cuek-cuekan deh Bang. Nanda cuma nangis doang. Dan dari Aska yang bilang, gue minta maaf sama Fala, Kinar, Nabil, gue minta maaf. Yuk kita lanjutin lagi perjalanan. Kita harus pulang, kita harus pulang. Nah dari sana mereka turun lagi nih. Sekarang posisinya Aska yang mimpin paling depan. Karena posisinya si Fala lagi keadaan kayak begitu kan. Aska paling depan disusul sama Kinar, Nabil, dan Fala yang sambil dibopong sama si Nabil waktu itu. Akhirnya di persimpangan itu mereka ambil jalur ke arah kanan. Tadi kan ke kiri. Akhirnya dia ngambil ke arah kanan. Kalau dilihat sama Aska, jalurnya nggak terlalu lebar. Memang jalur pendakian, cuman nggak terlalu lebar banget. Makin ngikutin jalur gitu, jalurnya makin kebuka nih Bang. Iya. Dan benar itu jalurnya. Nggak lama dari sana, mereka nemuin sebuah gua. Dan si Fala sama Nabil punya inisiatif untuk ngambil air di dalam gua. Karena dari stalaktit kan pasti netes tuh Bang, air dari stalaktit gitu kan, si netes. Yaudah, akhirnya si Aska sama Kinar tunggu di mulut gua. Sedangkan Fala sama Nabil masuk ke dalam bawa 1 liter air gitu kan. Nggak lama dari sana si Aska udah ngelihat Fala sama Nabil udah keluar lagi dari mulut gua. Sempat ditanya sama si Aska nih, Fal, mana airnya? Mereka nggak jawab, cuman bilang kayak ngodein buat jalan lagi Bang. Yaudah, mungkin nggak dapat air, yaudah tuh mereka lanjutin lagi perjalanan. Ada aneh yang dilihat dari Fala sama Nabil setelah keluar dari mulut gua. Mereka kayak anak kecil yang lagi bercanda-bercanda gitu. Iya. Jalan tik, lompat-lompat gitu sambil gandeng-gandengan tangan gitu. Sempet diteriakin sama Kinar, woi jangan kenceng-kenceng jalannya. Mereka cuma nengok, cuma senyum. Dari situ mereka berbaik badan lagi, terus jalan kayak tadi, kayak anak kecil gitu. Tiba-tiba dari arah belakang ada suara yang manggil Aska sama Kinar, Kak, Kin. Ditengok Nabil sama Fala. Waduh. Karena bingung, mereka nengok lagi ke arah depan yang temennya tadi jalan. Nggak taunya yang tadi yang si Fala sama Nabil yang kayak anak kecil itu tiba-tiba berubah Bang. Bener-bener kayak sosok kayak anak kecil, bentukannya hitam. Atau lari gitu. Anjir. Itu setak tuh mereka berhenti. Nggak lama si Fala sama Nabil samperin kan, ini airnya ngapa ninggalin gue. Si Kinar cerita lah, tadi kenapa kita jalan, kita tuh ngelihat mereka, kita tuh ngelihat kalian. Pas banget lo manggil, yang gue lihat nggak, si Kinar bilang gue lihat nggak ada. Oh udah lo jangan halu, minum. Yaudah akhirnya mereka minum. Anak kecil nih, lari berkeliaran gitu, 2 orang posisinya. Pantesan kalau kata Aska, kok ada yang beda gitu loh. Sambil gendongan tangan gitu Bang. Udah dari situ nggak dibahas sama mereka berempat, lanjutin lagi perjalanan nih Bang. Suasana yang kali ini mereka rasain suasana beda. Dari yang tadi yang horor-horor terus, ini mereka ngerasainnya kayak
benar-benar ada di dunia mereka sendiri, kayak hawanya tuh udah enak lagi, udah nggak hujan gitu kan, udah pokoknya udah enak lagi. Dari situ mereka ngerasa udah, nih kita kayaknya bakal sampai nih di bawah kaki gunung, dibilang itu kan. Mereka ngelihat kayak ada suara, nggak suara, kayak cahaya senter dari bawah, dan mereka adalah beberapa orang warga yang naik ke atas gunung itu, Bang. Dan ternyata itu dari salah satu warga itu adalah orang tua dari Kinar yang nyari anaknya gitu. Udah di situ udah haru, udah pelukan, minta maaf sama orang tuanya. Akhirnya mereka berempat ditemuin lah di jalur itu kan, di jalur itu. Dan si petugas ini, jadi ada beberapa orang tim SAR juga, Bang. Jadi beberapa orang tim SAR bilang, kami dapat laporan ada yang mendaki ke gunung ini, diketuai oleh Aska. Saya Aska, Pak. Iya, berarti udah benar kalian ketemu. Dan Aska penasaran, siapa yang bikin pemberitahuan itu, Pak? Siapa yang ngadu kalau kami tersesat? Dan yang bikin mereka berempat kaget, yang bikin pemberitaan itu adalah namanya Arya. Namanya Arya yang bilang ke pos penjagaan, ada 4 pendaki yang tersesat di gunung ini. Makanya si orang tuanya si Kinar sampai ke tempat itu, Bang. Dan itu dari situ mereka lanjutin lagi perjalanan. Setelah mereka berjalan di seberang jurang, jadi kayak jalur gitu kan, berarti itu lembahan, Bang, ya. Kalau nggak di kiri sebelah, berarti sebelah kanan kan, Bang. Nah di sebelah kanannya itu si Aska ngelihat kayak ada sebuah sinar, Bang. Kayak sebuah sinar. Terus dibilang lah sama ketua yang tim SAR itu, bilang, Pak, itu cahaya apa ya? Itu cahaya apa ya? Nah dari sana mereka break dulu, berhenti. Akhirnya beberapa orang ngecek ke arah lembahan itu, ngecek, dan datang. Yang dibawa adalah pertama satu kantong mayat, kantong jenazah dibawa, dibuka nih, Bang, trek, pas dibuka masih berpakaian utuh, tapi tinggal tulang belulangnya aja. Dan satu lagi yang dibawa sama petugas itu adalah tas ransel. Dari situ lo tahu tas ransel itu milik siapa? Yang mereka hafal adalah mata kucing yang dilihat tadi adalah punya milik Bang Arya. Dari situ mereka meluk, asik, aku merinding tuh, Bang. Dari situ mereka meluk dan bilang, Bang Arya. Kantong jenazah itu dipeluk sama mereka berempat, dan pastikan itu adalah sosok Bang Arya nolongin mereka di pendakian itu. Gila. Udah dari sana, udah tuh akhirnya mereka meluk dan sambil manggil, Bang Arya gitu kan, Bang. Udah tuh mereka udah ucur air mata, nangis karena nggak nyangka apa yang mereka alami tadi, ternyata sosok ini udah nggak ada. Nah, dari sana mereka dibawalah ke sebuah tempat gitulah, pendopo, base camp ke apa, pendopo gitu, gua agak lupa. Nah dari sana ada yang bikin aneh lagi sama pendakian mereka berempat. Mereka dinyatakan telah hilang selama 5 hari. Tapi yang terjadi, yang dirasakan oleh Aska, Kinar, Falah, dan Nabil, mereka tersesat cuman semalam. Tapi kalau menurut pihak tim SAR, sampai ada berita itu, mereka sudah tersesat selama 5 hari. Dan mereka berempat cuma ngerasa cuma semalam doang. Cuman 1 malam. Kan baru muncak, terus terjadi seperti itu, mereka mutusin untuk turun kan, karena memang tenda sama peralatannya udah nggak ada, mau bertahan apa lagi kan posisinya. Kayak merasa untuk turun, tapi yang bikin mereka kaget adalah menurut pengakuan dari tim SAR dan beberapa orang warga,
mereka sudah hilang di gunung itu selama 5 hari. Gila. Itu nggak habis pikir. Dan sosok jenazah yang ditemuin ini memang tercatat ada pendaki yang bernama Arya yang hilang di gunung tersebut. Dan sampai sampai hari itu belum ditemukan, baru hari ini ditemukan. Sosok itu ada. Dan mereka yang nemuin itu. Dan katanya lagi kenapa waktu itu Bang Arya sempat bilang apa yang gue lakukan di sini sama dengan apa yang lo lakukan. Iya. Dan ternyata sosok Bang Arya itu posisi pada saat waktu itu beliau mendaki, mereka Bang Arya melanggar untuk muncak pada malam hari. Dan terjadi sama pendaki itu. Dan sampai di sini cerita itu selesai. Duh, agak habis pikir nih gue Bang nih, dengerin cerita yang ini nih. Ini gila banget sih pendakian. Nggak bisa dilupakan lagi sama gue nih, gue dengernya sampai pusing juga gue ya. Pusing dalam artian horornya dapat, ditambah kejadian yang akhir itu, Bang Arya. Itu apa? Jadi kenapa gue bisa dapat cerita ini? Ya kan gue punya grup cerita pendakian. Bang. Ada yang ada sih beberapa narasumber yang Bang Lukas ditulisin dong cerita gue, tapi tolong ini disembunyikan, dirahasiakan. Tolong bisa nggak, kalau memang bisa, yaudah tulis cerita gue gitu loh. Oke, dan ini cerita dari narasumber yang ada di ini tadi cerita yang tadi ya. Dan masih ada orangnya Bang ya? Masih. Wah gila nih ceritanya. Masih ada orangnya, empat orang ini masih ada. Oke, tapi sebelumnya sangat terima kasih banget nih Bang, gue malu udah mau berbagi cerita lagi di besok pagi. Dan ini cerita yang kedua Bang ya, di besok pagi ya. Oke, sebelumnya itu kalau lu penasaran sama ceritanya Bang Lukas, nanti yang di besok pagi ya yang pastinya. Untuk lebih jelasnya nanti linknya bakal gue cantumin tuh di link deskripsi. Dan cerita lu kali ini menurut gue ini sangat gila banget. Gue sampai nggak habis pikir Bang ya, keempat pendaki itu bisa mengalami hal yang seperti tadi lu jelaskan. Dan Arya nih Bang, gue penasaran sama Arya ya. Ini 1 tahun dia udah menghilang ya? 1 tahun kalau menurut pihak sana 1 tahun lebih Bang. 1 tahun lebih tuh. Dan ketemu ketika mereka mendaki ke gunung itu. Dan banyak banget kayaknya, kayak apa sih yang dirasakan sama 4 temen pendakian lu itu tuh ya, yang alami kejadian itu ketika jasad Arya diketemukan pasti oke down lah ya kan, nggak percaya kok bisa sampai segitunya. Tapi ada nggak sih Bang di sisi lain ketika pulang ke rumah ada pesan-pesan atau apalah, atau udah berakhir begitu aja? Kalau mungkin mereka nyeritain ini mungkin karena apa ya, ini kan secara kebetulan mereka ngelakuin hal yang sama nih Bang. Ngelakuin hal yang sama, mungkin ya mereka cuma mau kasih tahu aja lah, apa yang dilarang ya tolong jangan dilakukan. Sebenarnya sih ke arah situ sih kalau bisa gua ambil sekarang ini dari cerita mereka sih. Kayak gitu. Kalau dibayangkan secara logika kayaknya nggak masuk lah ya. Nggak masuk di akal. Nggak bakal masuk di akal. Dan bisnis itu nggak bisa dicapai pakai logika ya, dicerna pakai logika nggak bisa ya. Tapi kebanyakan dari beberapa orang yang mengalami itu ya mengalami secara nyata Cara nyata. Orang keasarannya cuma melewati sebuah pohon tiba-tiba lo ada di tempat lain kan itu nggak masuk akal ya. Tapi memang seperti ya kalau memang orang yang ngalamin ya begitu. Begitu adanya. Oke, Bang Lukas, mungkin nggak perlu gue bahas lagi nih tentang cerita pendakian lo. Dan teman-teman semua yang mendengar atau menonton video ini, lo bisa simak. Yang menyimak sampai habis video ini juga, lo bisa mengambil sisi positif lah ya. Dan di sini cerita gila banget. Dan poin-poinnya tadi mungkin sudah lo jelaskan Bang ya. Kenapa bisa mengalami seperti itu sampai akhirnya sosok almarhum Arya ini meninggal di situ lah ya. Oke deh, sebelum mengakhiri cerita, Bang Lukas punya pesan-pesan nggak sih buat teman-teman semua nih yang mendengar dan menonton video ini? Ya, pesan-pesan sih. Kalau yang masih hobi-hobi muncak, ya tata krama lah dia. Apalagi sampai mesum di gunung ya. Waduh, itu udah keterlaluan banget.
nyari tempat lah aja di gunung gitu loh. Ya Banyak paling- kayak tempat-tempat iya, ya. tempat banyak, masa lo muncak naik gunung cuma mau ngemprut doang sih. Gitu. Iya sih, benar juga. Paling gitu aja lah. Oke. Nah, Bang Lukas ini juga mempunyai beberapa tulisan juga, Bang ya? Iya, Dan benar. sempat lu posting di salah satu grup di Facebook ya? Di Facebook. Dan masih aktif tuh, Bang, sampai sekarang, Masih Bang? sampai sekarang masih aktif. Sekarang gue lagi nulis kisah Gunung Slamet tahun 1990. Oke, ini kisah dari narasumber Dari atau? narasumber satu-satunya yang hidup. Waduh, tahun 90. Mesum juga bang. Masih juga ada loh. Dan ngalami kejadian yang gila juga, Bang, ini ya? Iya. 4 pendaki, Ah. 3 temannya meninggal semua. Nah, cerita lu yang diceritain ini udah sempat lu tulis belum sih, Bang? Cerita ini Iya. sedang gue tulis dan masih berlanjut. Nah, mungkin teman-teman semua mungkin yang penasaran sama versi tulisannya, Bang ya? Ya, Nanti bisa ditengok di mana sih, Bang? langsung aja ke grup pendakian, cerita orang pendakian gunung di Facebook. Lo coba Oke, klik aja. ada tuh, Bang, yang semua lengkap tulisan-tulisan lu ya? Semua gue lengkap ada. Nah, lu kan sering nulis nih, Bang ya? Yang gue heran sampai sekarang nih, lu ada niatan buat bikin buku nggak sih? Ada sih bang, cuman lagi masih. Oke, step by step gitu. Step by step. Tahun ini kali. Insya Allah. Tahun ini doain ya bang. Pasti doain. Nah, ada rencana pendakian nih, Bang, di tahun-tahun ini gitu. Buat tahun ini belum sih, Tapi tapi pengen. belum lama juga lu baru nikah, Bang ya? Iya, belum baru nikah. Bang Lukas nih baru nikah nih. Istri lagi mengandung, nunggu istri lahiran dulu, baru kayaknya. Mantap lah, semoga janin yang dikandungkan istri lu sehat selalu, Bang ya. Amin, 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 Dan amin. teman-teman semua yang menonton dan mendengar video ini, doakan lah semoga lu bukunya berjalan sukses. Amin bang, amin. Dan anak lu sehat ya, Bang, sampai. Amin, amin, amin. Oke, Bang Lukas, terima kasih banget udah berbagi cerita di Besok Pagi. Dari gue mungkin gak banyak-banyak ya, gue juga, ini gue masih terbayang-bayang cerita lu yang tadi. Oke, kita akhirin aja kali, Bang ya. Oke siap. Oke, saksikan video-video berikutnya dari Besok Pagi dari gue Indra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.